우리 선수들한테 항상 하는 얘기지만 축구 선수가 되기 전에 먼저 사람이 돼야 된다, 인간이 돼야 된다고 얘기를 많이 하는 편이고 그것은 서로가 이렇게 리스펙. Heboh. Martin Paes tiba di Jakarta. Sambutan hangat Erick Thohir iringi kedatangan Martin Paes. Begini line up timnas Indonesia di ronde 3 nanti. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Heboh. Martin Paes tiba di Jakarta. Sambutan hangat Erick Thohir iringi kedatangan Martin Paes. Begini line up timnas Indonesia di ronde 3 nanti. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia bakal kedatangan kiper paling hebat di dunia. Begini penampakan formasi ideal timnas Indonesia yang dihuni pemain keturunan Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap putus 3 negara langganan Piala Dunia 2026 di grup C. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September, skuad Garuda mendapatkan angin segar dengan bergabungnya kiper MLS, Martin Paes. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, yang optimis Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito. Meski harus melewati persidangan panjang, Dito Aryo Tejo terus memantau perkembangan pemain FC Dallas ini. Sedang diurus dengan PSSI, nanti kita akan lihat perkembangan, tambah Dito. Jika Martin Paes resmi bergabung, timnas Indonesia dipastikan bisa menurunkan line up yang berisi pemain-pemain bintang Eropa pada kualifikasi nanti. Hampir semua posisi di skuad Garuda saat ini, kecuali kiper, sudah diisi oleh pemain keturunan. Lini pertahanan pun banyak dihuni pemain naturalisasi, yakni 6 pemain dengan kehadiran Martin Paes. Berikut prediksi formasi timnas Indonesia jika menggunakan pemain keturunan di starting line up pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih menggunakan formasi 3-5-2, akan ada trio bek tangguh Eropa yang menjadi tumpuan timnas Indonesia untuk menghadang serangan lawan. Di posisi tersebut, Jay Itzes, Elkan Bagot, dan Justin Hubner layak menjadi pilihan utama. Meski masih ada Jordi Amat yang jadi kapten tim, melihat kualitas lawan serta performa musim lalu, sepertinya Elkan Bagot bisa jadi starter mendampingi Jay Itzes dan Justin Hubner. Ketiga pemain tersebut akan saling bahu-membahu membantu Martin Paes yang berada di posisi paling belakang alias penjaga gawang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut prediksi kalian, mampukah timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Mengingat skuad asuhan Shin Taeyong sudah sangat mewah? Atau justru timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di grup C? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Tiket Piala Dunia harga mati. Bravo timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di lini tengah, ada 5 pemain yang bakal jadi motor serangan serta pengatur ritme permainan timnas Indonesia. Mulai dari 3 gelandang, ada Nathan Choyaon, Hom Haye, serta Ivar Jenner yang bertugas sebagai pengalir bola antar lini. Sedangkan di sisi sayap, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bertugas sebagai gelandang serang yang bermain lebar serta ikut membantu pertahanan sebagai wingback. Berbekal kecepatan serta akurasi umpan milik keduanya, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bisa jadi sosok vital saat timnas Indonesia melakukan serangan balik. Selain itu, kemampuan intercept mereka juga dapat mempermudah tugas lini pertahanan ketika terjadi counter. Terakhir di lini depan, ada duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang masih jadi andalan untuk menjebol gawang lawan. Meski bukan striker murni, namun kemampuan finishing serta pergerakan tanpa bola keduanya membuat Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun layak mengisi pos ujung tombak.
Jika formasi ini diterapkan, timnas Indonesia bakal memiliki skuad bercita rasa Belanda. Pasalnya, hampir sebagian besar dari pemain tersebut lahir dan masih berkarier di Belanda. Hanya Elkan Bagot yang lahir di luar Belanda dan belum pernah merasakan kompetisi di negeri kincir angin. Pernyataan di luar dugaan. Jens Raven bangga dan takjub usai cetak gol perdana untuk timnas U19 Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Jens Raven buka suara setelah mencetak gol pertamanya untuk timnas U19 Indonesia dalam pertandingan melawan Filipina di Asian Cup U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U19 Indonesia mengalahkan Filipina 6-0 dalam laga perdana Asian Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu, 17 Juli 2024. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut sukses mencetak gol ke-6 pada menit ke-87, menyempurnakan kemenangan tim Merah Putih. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, memutuskan untuk menurunkan Jens Raven menjelang akhir pertandingan. Meskipun hanya bermain selama 15 menit terakhir, Jens Raven memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan berhasil mencetak gol. Setelah mencetak gol debutnya untuk timnas U19 Indonesia, pemain berusia 18 tahun tersebut mengungkapkan perasaannya. Pemain kelahiran 12 Oktober 2005 ini merasa sangat bangga dan senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ia terkesan dengan pengalaman pertamanya bermain di Indonesia, terutama dengan atmosfer yang luar biasa di Stadion GBT. Pertandingan pertamaku di Indonesia, atmosfer luar biasa di Stadion GBT, ujar Jens Raven kepada media pada Rabu, 17 Juli 2024. Raven mengakui bahwa dia sebenarnya gugup bermain di hadapan banyak supporter, karena ini adalah pengalaman pertamanya bermain di depan begitu banyak orang. Meskipun gugup, ia merasa senang dan antusias. Sejujurnya sedikit gugup karena aku belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang, kata Raven. Namun, setelah berhasil mencetak gol, tentu saja ia merasa senang. Raven bahkan mengakui bahwa ia merinding karena berhasil mencetak gol pertamanya untuk timnas U19 Indonesia, apalagi gol tersebut dicetak di depan banyak supporter. Menurutnya, itu adalah momen luar biasa. Tapi aku sangat senang bisa mencetak gol pertamaku dalam 20 menit, luar biasa, merinding, tutur Raven. Sementara itu, timnas U19 Indonesia akan kembali berjuang di Asian Cup U19 2024 dengan menghadapi Kamboja pada 20 Juli mendatang di stadion yang sama. Saat ini, timnas U19 Indonesia memimpin puncak klasemen grup A dengan mengemas 3 poin. Posisi kedua ditempati oleh Timor Leste yang berhasil mengalahkan Kamboja 3-2, sehingga juga mengumpulkan 3 poin namun kalah selisih gol dengan timnas U19 Indonesia. Beredar kabar, Indra Syafri ungkap instruksi khusus Ketum PSSI untuk pelatih timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Pelatih tim nasional U19 Indonesia, Indra Syafri, berbicara mengenai instruksi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Arhan Kakak dan rekan-rekannya akan memanfaatkan turnamen ini untuk mematangkan persiapan tim jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saat ini, semua pelatih diharapkan fokus memberikan yang terbaik agar dapat membawa timnya ke Piala Asia. Sejauh ini, hanya Shin Tae-yong yang telah memastikan tempat untuk timnas senior di Piala Asia 2027 mendatang. Indra Syafri menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI memiliki misi yang sama untuk semua tim nasional kelompok umur. Mereka diminta untuk memilih pemain secara objektif dan menutup celah bagi pemain titipan, tujuannya tentu agar pemain yang benar-benar memiliki potensi bisa mendapatkan tempat terbaik. Untuk semua pelatih tim nasional, bangun tim dengan baik. Pilih pemain dengan jujur, tidak ada intervensi dari siapapun, kata Indra Syafri. Selanjutnya,
Semua lini yang bekerja di tim nasional bisa bersama-sama membangun tim dengan baik. Selain Indra dan Shin, ada Nova Arianto yang bertugas di tim nasional U16 Indonesia. Selalu lakukan perbaikan dalam kerja sama antar pelatih tim nasional Indonesia. Lanjutnya, pelatih berusia 61 tahun ini juga cukup hati-hati berbicara mengenai target di Asian Cup U19. Menurutnya, sebagai tuan rumah tentu mereka memiliki tekanan untuk meraih gelar juara. Apalagi, animo sepak bola Indonesia sedang meningkat setelah penampilan apik timnas senior. Dia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik di turnamen ini. Memang juara bukan tujuan utama. Tapi ini pertandingan antar negara, apalagi antusias masyarakat dan supporter ingin negaranya jadi yang terbaik. Itu tuntutan yang saya suka dan saya serta tim harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Penyebab Justin Hubner diminta balik Wolverhampton Wanderers dari Cerezo Osaka. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Mengapa Justin Hubner diminta kembali ke Wolverhampton Wanderers dari Cerezo Osaka? Pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, secara resmi meninggalkan klub Jepang, Cerezo Osaka, pada Selasa, 16 Juni 2024. Dengan demikian, masa pinjamannya di Cerezo Osaka berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan. Awalnya, Wolves sepakat meminjamkan Justin Hubner ke Cerezo Osaka selama satu musim di J1 League 2024. Namun, peminjaman tersebut diakhiri lebih cepat. J1 League 2024 sendiri dijadwalkan selesai pada 8 Desember 2024, sehingga Justin Hubner hanya menjalani masa pinjaman selama 4 bulan di klub Jepang tersebut. Kami ingin menginformasikan bahwa transfer pinjaman Justin Hubner telah berakhir, tulis Cerezo Osaka di situs resmi klub, Rabu, 17 Juli 2024. Ada dugaan bahwa Justin Hubner diminta kembali ke Wolverhampton Wanderers karena kurang mendapat waktu bermain. Dalam beberapa laga terakhir, Justin Hubner hanya diturunkan pada menit-menit akhir di Cerezo Osaka. Sejak resmi dipinjamkan pada Maret 2024, Justin Hubner hanya tampil dalam 6 laga J1 League 2024. Dari total 6 laga tersebut, ia hanya sekali bermain sebagai starter. Justin Hubner tampil sebagai starter satu kali, yaitu saat Cerezo Osaka menghadapi juara bertahan J1 League, Vissel Kobe. Sayangnya, dalam laga tersebut Cerezo Osaka harus kalah dengan skor 1-4, dan Justin Hubner ditarik keluar pada menit ke-75. Di luar kompetisi J1 League 2024, Justin Hubner juga dimainkan oleh pelatih Cerezo Osaka di ajang Piala Liga Jepang. Ia turun 2 kali sebagai starter saat melawan Brula Morioka dan FC Ryukyu. Namun, penampilan Justin Hubner kurang mengesankan. Pada laga melawan Ryukyu, ia bahkan mendapat kartu merah saat pertandingan baru berjalan 17 menit. Selama masa pinjaman di Cerezo Osaka, Justin Hubner juga disibukkan dengan agenda bersama Timnas Indonesia. Ia turut dipanggil membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Kini, menarik untuk menantikan kiprah Justin Hubner sekembalinya ke Wolverhampton Wanderers. Akankah dia bisa bersinar dan mendapatkan waktu bermain yang rutin? Jens Schraven nyekor perdana untuk Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, Indra Syafri, tadi janjinya 2 gol. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, merasa bahagia dengan gol perdana Jens Schraven. Ia mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan, pemain tersebut sudah berjanji akan mencetak gol jika diberi kesempatan bermain. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 baru saja meraih kemenangan telak 6-0 atas Timnas Filipina U19 dalam pertandingan pertama grup A Piala AFF U19 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Rabu, 17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Aryan Syah Abdul Manan, menit ke-12 dan 50, Iqbal Gwijangge, menit ke-21 dan 42, dan Kadek Arel, menit ke-28. Kemenangan ditutup dengan gol Raven di menit ke-87. Raven sangat emosional dalam merayakan gol tersebut karena ini adalah gol perdananya bersama Timnas Indonesia U19. Bahkan, Indra Syafri ikut merayakan gol tersebut dari pinggir lapangan. Setelah pertandingan, Indra senang karena pemain Dordrecht U21 itu bisa memenuhi janjinya. Menurut Indra, Raven berjanji sebelum pertandingan akan mencetak 2 gol jika dimainkan. Indra pun berkelakar akan menagih 1 gol lagi dari Raven. Tentu saya bersyukur Jens Raven hanya main sekitar 15 menit dan bisa mencetak 1 gol, kata Indra dalam konferensi pers usai laga, dikutip Kamis, 18 Juli 2024. Tadi sore dia janji kepada saya kalau dia dimainkan, dia akan mencetak 2 gol. Nah, nanti saya masih akan menagih 1 gol lagi, sambung pelatih asal Sumatera Barat itu sambil tertawa. Indra mengaku sudah cukup puas dengan performa striker jangkung tersebut. Walau menurutnya, Raven masih butuh waktu untuk beradaptasi, mengingat ia belum lama bergabung dengan Timnas Indonesia U19. Kami cukup puas, tapi Jens Raven baru bergabung dan saya pikir dia perlu lebih banyak beradaptasi dengan tim ini, ungkap Indra. Sementara itu, hasil kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen sementara grup A. Skuad Garuda Nusantara memiliki poin yang sama dengan Timnas Timor Leste U19, namun unggul dalam selisih gol. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Kamboja U19. Pertandingan tersebut akan kembali dimainkan di Stadion GBT pada Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Beredar kabar, Jay Itzes semakin dekat gabung Torino. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes dikabarkan semakin mendekati bergabung dengan klub Serie A, Torino, setelah melakukan pertemuan dengan klub asal Turin tersebut. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Giacomo Morandin, melalui akun Twitternya akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama antara perwakilan Itzes dengan Torino, menurut Morandin. Pada akhir pekan lalu, pertemuan pertama terjadi antara Torino dan rombongan Jay Itzes. Mereka membahas kemungkinan kesepakatan. Torino telah mendekati 2 bek dalam beberapa hari terakhir. Kabar tentang Torino yang berupaya merekrut Jay Itzes muncul beberapa pekan terakhir, terutama setelah Torino merekrut Paolo Vanoli, pelatih Itzes di Venezia. Vanoli berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A musim ini. Saat ini, Direktur Olahraga Torino, Davide Fagnati, sedang mempertimbangkan 2 nama untuk menguatkan posisi bek tengah, yakni Ali Dembele yang musim lalu dipinjamkan ke Venezia oleh Torino, dan Jay Itzes. Meski tidak mudah merekrut Itzes karena masih berkontrak dengan Venezia hingga 2027, Torino harus menghadapi rencana tim pelatih baru Eusebio Di Francesco. Jay Itzes telah menjadi pemain kunci di Venezia dengan mencatat 30 penampilan di semua kompetisi musim lalu dan turut membantu promosi tim ke Serie A. Sebagai bek tengah yang solid, pemain berusia 24 tahun ini memiliki kemampuan yang mumpuni dalam overlap, yang juga menghasilkan 3 gol di Serie B musim lalu. Selain berprestasi di klub, Jay Itzes juga dipercayakan oleh Shin Tae-yong sebagai bagian penting dari Timnas Indonesia. Bersama dengan skuad Garuda, Itzes berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina pada laga penutup putaran kedua kualifikasi pada 11 Juni lalu.